Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan sehingga pada pagi hari ini Kamis 30 Mei tahun 2024 kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting untuk mengikuti rangkaian kegiatan online literasi series dengan tema Bibliometrika. Buat apa? Bapak, Ibu yang kami banggakan, perkenalkan, saya Arif Prasetyo Utomo yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum memulai acara, akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, foto bersama. Yang keempat, acara inti pemaparan materi oleh Bapak Tri Hardian Setiawardana STMA. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, menginjak acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara webinar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu doa. Bapak, Ibu peserta webinar yang kami hormati, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami mohon seluruh peserta berkenan mengaktifkan kamera untuk pengambilan gambar. Pengambilan gambar ini akan dilakukan oleh operator. Kami mohon Bapak Ibu hadirin peserta webinar bisa memberikan senyum terbaiknya. Kepada host dipersilahkan untuk mengambil foto pada hitungan yang ketiga ya. Bisa kita mulai. Sudah siap Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Lanjut slide berikutnya. 1, 2, 3. Lanjut slide berikutnya. 1, 2, 3. Lanjut slide berikutnya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah memberikan senyum terbaiknya di sesi foto bersama ini. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara inti, penyampaian materi dengan tema Bibliometrika. Buat apa? Pemaparan materi ini akan disampaikan oleh Bapak Tri Hardian Setiawardana STMA. Beliau adalah staf di bagian TIK Perpustakaan Universitas 11 Maret. Saya cek dulu suaranya, apakah beliau sudah bergabung? Selamat pagi Bapak Tri Hardian. Selamat pagi Mas Arif. Oh iya, apakah sudah siap menyampaikan materi? Ampun, monggo. Ya, siap Pak. Kepada Bapak Tri Hardian Setiawardana STMA, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian di webinar UPT Perpustakaan UNS. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala UPT Perpustakaan UNS, Ibu Kasub Bagian Tata Usaha UPT Perpustakaan UNS, Bapak Ibu Koordinator Bidang, dan Bapak Ibu Dewan Manajemen UPT Perpustakaan UNS, serta para pustakawan dan hadirin semua yang hadir pada webinar pagi hari ini.
Eh, Jadi, ini acara akan kita apa namanya, saya deliver untuk selesainya mawon gitu. Nanti kira-kira bagi barangkali jika mungkin di tengah perjalanan ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti silakan langsung menggunakan fasilitas chatting atau kemudian raise hand mungkin boleh silakan. Jadi ini acaranya berbagi saja. Jadi bukan berarti kemudian saya lebih mengetahui soal bibliometrika itu tidak. Ya. Jadi monggo saya lihat di sini ada beberapa pakar yang hadir, rekan-rekan saya dulu, monggo eh, dari Medan, kemudian dari mana Jawa Timur sekali. Monggo terima kasih sekali. Jadi saya mohon izin share screen deh. Jadi saya akan memulai dengan eh, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu tentang perpustakaan UNS. Jadi sebelum mulai materi ini, izinkan saya khususnya bagi mahasiswa di UNS atau kemudian Bapak Ibu dosen yang di UNS khususnya nggih. Jadi yang mungkin dari instansi lain silakan nanti monggo bisa saling kita belajar satu sama lain tentang perpustakaan masing-masing. Jadi saya ingin memberitahu dulu bahwa eh, perpustakaan UNS memperkenalkan dulu nggih. Jadi perpustakaan UNS pada dasarnya adalah eh, di sini status kami adalah sebagai UPT, jadi kami mengelola 4 buah website gitu nggih. Jadi secara umum kami memiliki 4 buah website yang bisa dimanfaatkan oleh sivitas akademika UNS maupun oleh eh, masyarakat yang lebih luas. Jadi di sini kami sampaikan kami memiliki 4 buah website yaitu website library.uns.ac.id yaitu website ini. Kemudian ada Unsla ini merupakan katalog online. Jadi katalog buku-buku kami yang bisa diakses juga dari internet. Kemudian ini basisnya Slim ya. Jadi menggunakan Slim kami develop sekitar tahun 2019. Kemudian ada di jilid.uns.ac.id ini merupakan institusional repository kami. Jadi tugas akhir mahasiswa mulai dari D3, S1 dan seterusnya sampai S3 termasuk juga jurnal, e-book yang dikelola oleh para dosen kami publikasikan di sini. Dan masyarakat umum boleh mengakses ini dengan registrasi, jadi langsung registrasi saja, kemudian nanti bisa membuka filenya secara full text jika nanti file tersebut ada full textnya. Nanti di jilid ini akan kami jelaskan lebih lanjut, jadi akan kami pakai juga untuk pembahasan tentang bibliometrik pada pagi hari ini. Kemudian yang terakhir itu ada easy proxy. Jadi kami menggunakan easy proxy untuk mengakses e-resource, e-book dan e-jurnal yang dimiliki oleh UNS. Jadi mahasiswa dan dosen UNS bisa mengakses easy proxy ini melalui secara remote, ya. Jadi dari rumah, kemudian dari kos-kosan menggunakan akses email dari SSO UNS. Seperti itu. Jadi sekilas saya tunjukkan ini ada katalog online kami menggunakan Slims, kemudian ini ada repository kami. Jika Bapak Ibu ingin memanfaatkan repository kami bisa login di sini bagi mahasiswa atau dosen UNS, kemudian bagi yang masyarakat umum bisa nanti register gitu. Kalau ada kesulitan bisa kontak seperti itu. Kemudian lanjutnya ini adalah untuk mengakses e-jurnal dan e-book kami menggunakan easy proxy. Kemudian selain itu kami juga mengelola jurnal pustaka ilmiah yaitu jurnal yang dikelola oleh perpustakaan UNS. Jadi ini Sinta 4. Alhamdulillah. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau submit silakan kami tunggu partisipasinya. Seperti itu, G. Ini sekilas tentang perpustakaan UNS. Kemudian sebelum kita masuki acara, kami sampaikan juga bahwa OLS ini atau Online Literasi Series ini merupakan seri yang ke-13. Jadi saya di sini berbicara untuk sebagai narasumber bagi seri yang ke-13. Sebelumnya kami sudah menyelenggarakan sekitar 12 sesi selama ini. Terima kasih kepada Bu Koordinator Bidang P4M, Bu Sri Utari. Jadi ada materi kami tentang Turnitin, kemudian bagaimana untuk mempublish riset, kemudian reference manager,
termasuk juga penelitian kualitatif, serta kemudian ada proofreading, katalog buku, kemudian ada Springer, Digilib, dan Emerald, dan seterusnya. Sampai yang terakhir minggu kemarin adalah pemanfaatan SNI Corner, seperti itu. Jadi ini sekilas tentang perpustakaan UNS. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang topik-topik ini, silakan langsung mengunjungi di website kami. Nanti ada user education dan langsung masuk ke dalam link-link yang kami sediakan. Seperti itu, Jay. Oke, sekarang kami akan melanjutkan langsung ke materi. Jadi materi ini saya sudah susun di websitenya perpustakaan langsung. Jadi tidak menggunakan PowerPoint. Jadi materi sudah kami unggah di website perpustakaan UNS, library.uns.ac.id. Nanti yang paling bawah itu ada bibliometrik. Saya taruh di sini, seperti itu. Nanti silakan diakses. Ini saya akan menggunakan materi ini langsung di website, seperti itu. Oke, bibliometrika seperti ini. Jadi sebelumnya saya memang diberikan topik mengenai host viewer, sebenarnya. Cuman setelah saya berpikir lebih lanjut, ternyata kok topiknya itu mungkin terlalu spesifik dan sepertinya sudah terlalu banyak yang membahas seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan searching menggunakan YouTube, entah itu Google, itu kalau host viewer banyak sekali yang sudah membahas, dan saya rasa ini salah satu tools yang sangat populer, Jadi maksud saya adalah kenapa saya membahas mengenai bibliometrik, yaitu lebih supaya kita itu lebih lebih luas pemahamannya bibliometrika itu apa, kemudian dan host viewer itu merupakan hanya salah satu tools daripada yang pemanfaatan bibliometrika tersebut. Jadi bibliometrika sendiri kami mengenal pertama kali itu waktu kuliah di S2, itu Prof. Sulistyo Basuki, jadi pengampunya. Beliau adalah guru besar pertama di bidang perpustakaan di Indonesia, Jadi beliau itu mengajar bibliometrika, dan saat itu kami sama sekali belum mengerti gitu apa itu bibliometrika. Kemudian setelah itu ternyata kok isu ini jadi sangat menarik, apalagi kemudian akhir-akhir ini kita ada beberapa pemanfaatan bibliometrika itu yang kadang-kadang jadi semacam pedang bermata dua. Jadi ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya juga. Nanti akan kita bahas di sini. Jadi kami ada beberapa menu di sini. Di antaranya adalah kami juga akan membahas tentang keuntungan dan kerugian penggunaan bibliometrika tersebut, seperti itu. Jadi supaya nanti istilahnya senjata ini itu kita bisa mengetahui dulu sisi negatifnya bagaimana, positifnya bagaimana, kemudian cara memakainya bagaimana sebelum kita menggunakan si senjata dalam tanda kutip senjata itu untuk mengelola untuk pengelolaan karya ilmiah kita, seperti itu. Jadi oke, saya akan mulai dari sini dulu. Jadi kebanyakan mungkin kita mengenal host viewer, kemudian bibliometrics dan seterusnya. Kemudian kita juga pasti kenal dengan Scopus. Kemudian juga ada beberapa database yang bisa kita untuk mengekstrak metadata seperti itu, segala macam, banyak sekali gitu kan. Apa itu sebenarnya yang akan kita lakukan dengan software tersebut? Nah, itu akan kita bahas satu persatu, Jadi yang pertama, secara umum kami sampaikan bahwa bibliometrik itu adalah aplikasi matematika sebenarnya. Jadi penggunaan matematika dan statistik untuk pengelolaan, untuk melihat bagaimana relasi antar istilahnya relasi dalam kutip relasi ini relasi ilmiah antara buku, kemudian ada jurnal, kemudian ada proceeding, kemudian ada semua lah. Jadi semua media komunikasi itu disebutkan oleh Alan Pritchard pada tahun 1969. Nah, seperti itu. Kemudian disebutkan juga oleh McTerwell, Jadi meskipun bibliometrika itu sudah ilmu yang istilahnya lama, paling tidak ada satu abad lah seperti itu. Jadi emergingnya itu ketika oleh Eugene Garfield ini dimasukkan ke dalam Science Citation Index, seperti itu. Jadi pada tahun 1960-an seperti ini, Jadi mulai booming dalam tanda kutip itu saat itu adalah tahun 60-an muncul bibliometrika seperti itu. Lebih dalam konteks yang lebih mirip dengan apa yang kita kenal pada saat ini, seperti itu. Dan ini
ada milestone-nya kami sampaikan di sini. Nanti bisa mungkin lebih apa namanya dieksplor, dilihat seperti apa sejarahnya. Kami akan cuplikan beberapa yang penting itu yang kami highlight. Di antaranya adalah ketika Eugene Galbraith mendirikan Science Information Index seperti ini, nggih. Seperti itu. Kemudian mereka akhirnya berevolusi menjadi Web of Science seperti yang sekarang kita kenal. Kemudian juga ada beberapa milestone yang harus kita apa namanya kita lihat juga, bahwa misalkan tahun 2005 di sini ini ada muncul H-index. Bagi Bapak Ibu dosen tentu saja sudah familiar sekali dengan H-index ya. Tahun 2005 ternyata sudah ada seperti itu. Kemudian ada juga Publish and Perish pada tahun 2007, sebuah software yang saya rasa cukup populer juga ya di antara kita yang memperhatikan ilmu-ilmu tentang bibliometrika. Kemudian ada juga kemunculan Google Scholar. Kemudian ada juga, maaf ini 2004 ada Scopus juga nih. Scopus juga 2004 sebagai kompetitor daripada Web of Science. Seperti itu. Jadi secara ringkas, sejarahnya seperti itu, secara ringkas nih. Kemudian akhirnya akan menjadi bibliometrika seperti yang kita kenal pada saat ini. Kemudian karena tadi bibliometrika merupakan semacam aplikasi matematika dan statistik, itu kenapa kok tiba-tiba kemudian kita bisa mengenal sebagai ada perhitungan performance kinerja dari peneliti, kemudian bagaimana relasi penelitian, kemudian bisa digunakan untuk apa namanya untuk melihat performance negara barangkali, negara mana yang berpengaruh terhadap topik seperti ini dan seterusnya. Nah, ini karena bibliometrika sendiri merupakan suatu, dalam kalau bahasa Indonesianya kayak semacam kata umum, jadi dia bisa dipisah menjadi dua sub keilmuan yang besar. Jadi ini saya ambil dari makalah dari jurnalnya Dontu dan kawan-kawan. Ini sering sekali nanti ini aksesnya bisa diakses secara full text, Dontu et al. Ini silakan diklik langsung di web kami seperti ini. Ini salah satu, ini merupakan artikel yang sangat populer akhir ini dan banyak sekali dikutip. Karena apa? Karena ini merangkum bibliometrika secara keseluruhan, dan ini karena bukan buku ya, jadi mungkin orang membaca itu lebih cepat, kemudian jelas seperti itu, dan akhirnya banyak sekali disitasi, banyak sekali apa namanya digunakan dalam pembahasan bibliometrika. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Intinya kami akan membahas ini. Jadi bibliometrika itu dibagi dua, di antara adalah performance analysis dan science mapping. Nah, performance analysis ini yang banyak digunakan kalau sekarang banyak digunakan sebagai perankingan untuk menilai kinerja peneliti, baik perorangan maupun secara instansi maupun secara negara seperti itu. Jadi ada metrik yang terkait dengan publikasi seperti ini, kemudian ada metrik terkait dengan citasi. Jadi berapa jumlah citasi yang diterima oleh sebuah artikel, kemudian berapa rata-rata citasi dan seterusnya. Kemudian ada juga metrik yang terkait dengan citasi dan publikasi seperti itu. Jadi ada di antara H-index, G-index, I-index dan seterusnya. Jadi itu performance, jadi kinerja seberapa besar pengaruh daripada artikel tersebut. Kemudian selain performance analysis, muncul juga kemudian namanya science mapping. Jadi itu adalah semacam keilmuan bibliometrika yang nanti akan istilahnya di-enhance itu diperkuat dengan visualisasi seperti itu. Jadi jika mungkin terlalu rumit untuk melihat metrik seperti ini, maka bagi sebagian orang akan lebih rumit lagi, kalau melihat science mapping ini apa gitu, gambar apa gitu kan. Tapi bagi orang lain yang secara visual lebih mudah untuk belajar secara visual, ini sebenarnya lebih menarik seperti ini. Jadi ada pemetaan, ada relasi digambarkan, nanti akan kita bahas pada detail berikutnya, slide berikutnya seperti itu. Jadi di science mapping sendiri ada analisa citasi, kemudian masuk juga publikasi yang paling berpengaruh, kemudian relasi antar publikasi dan seterusnya. Kemudian ada kositasi nih. Kositasi itu
antar publikasi itu relasinya bagaimana, kemudian tema-tema yang fundamental ya, elementer itu apa bisa kita temukan juga. Kemudian ada bibliographic coupling, keyword analisis, dan ini yang cukup sering dipakai nih. Jadi analisa keterkaitan kata kunci, kemudian co-authorship analisis. Jadi antar pengarang itu bagaimana relasinya. Kemudian size mapping juga ini di breakdown lagi menjadi metrik-metrik, diantaranya adalah sentralitas ini, kemudian betweenness. Intinya ini adalah bagaimana kita melihat pengaruh artikel itu bagi lingkungan sekitarnya. Jadi satu artikel atau dua artikel itu pengaruhnya bagi topik itu seberapa luas. Kalau semakin dia berpengaruh, maka degree sentralitasnya semakin besar. Kemudian apabila berpengaruh bagi dua sebagai jembatan untuk beberapa artikel, sebagai penghubung, itu nanti ada betweenness, centrality, dan seterusnya. Closeness sesuai namanya adalah kedekatan, gitu. Kemudian ini PageRank analisis ini, PageRank ini digunakan oleh Google untuk untuk membuat ranking daripada hasil pencarian seperti itu. Kemudian ada clustering, kemudian ada visualisasi. Nah, ini nanti akan kita bahas juga. Visualisasi itu menggunakan beberapa tools seperti itu. Kemudian saya akan sampaikan juga ini tentang irisan daripada bibliometrika secara keilmuan. Jadi ini menurut saya cukup menarik nih, karena di sini ada quantitative science studies. Kemudian bibliometrika ada irisannya di sini. Jadi bibliometrika itu meskipun kita berhubungan dengan angka dan seterusnya, itu tidak berarti kita akan menganggap bibliometrika sebagai keilmuan kuantitatif saja. Jadi di sini ada irisan di luar kuantitatif yang ini saya asumsikan sebagai kualitatif. Karena apa? Karena bibliometrika sendiri itu ketika kita melihat hasil daripada visualisasi, hasil daripada penilaian itu tidak serta-merta bisa diambil kesimpulan ini pasti benar. Karena pasti harus diuji lagi. Bahkan itu dosen kami itu mengatakan bahwa bibliometrika Anda ini sebenarnya adalah penelitian kualitatif. Karena apa? Karena itu bisa menimbulkan outputnya bibliometrika ini bisa menimbulkan penafsiran yang banyak sekali dan tidak tunggal. Jadi maka bisa memunculkan malah hipotesis seperti itu. Bukan kemudian kesimpulannya pasti ini, belum tentu. Itu akan kita lihat pada slide berikutnya. Ini jadi kita masuk ke slide berikutnya. Untuk melakukan analisis prosedur analisis bibliometrika itu secara ringkas, ini kami sampaikan bahwa bibliometrika itu pasti ada data source-nya. Jadi data source dari mana, asalnya dari mana saja. Ini bisa dilihat pertama kali retrieval data itu bisa dari Web of Science, dari Scopus, dari PubMed, dan seterusnya. Kemudian ada tahap pre-processing, jadi mendeduplikasi data atau kemudian mengurangi data dan melihat data mana saja yang error, data mana saja yang tidak layak dipakai, dibuang, dan seterusnya. Kemudian diekstraksi menjadi semacam jejaring gitu, network ekstraksi, kemudian dinormalisasi dan dipetakan seperti itu. Dan ini kalau menggunakan size mapping kita menggunakan pemetaan seperti ini. Kemudian setelah ada muncul peta, nanti muncul analisis, kemudian visualisasi, dan interpretasi. Ini namanya interpretasi ya. Ini bukan berarti dalam bibliometrika ini kita melihat interpretasi. Satu orang interpretasinya seperti ini, beda orang lagi mungkin interpretasinya beda. Jadi tidak bisa dianggap final. Itu yang kami sebutkan kenapa kok lebih condong ke arah keilmuan kualitatif seperti itu. Kemudian ini ada source-nya, nanti artikel bisa dicari. Kemudian ini saya ambil lagi dari dari artikel yang sama dari Dontu dan kawan-kawan. Ini langkahnya bibliometrika menurut dia. Jadi mendefinisikan dulu tujuan daripada bibliometrik study itu. Kemudian tekniknya menggunakan apa? Karena setiap kita kan ingin melihat ranking gitu, melihat ranking peneliti yang mana yang paling berprestasi, itu tidak bisa menggunakan size mapping. Jadi kita harus menggunakan performance analysis, beda itu. Jadi itu sudah misalkan beda lagi. Jadi misalkan kita ingin melihat, mungkin kalau di size mapping kelihatan ya peneliti itu node-nya itu besar, cuman
kita nggak bisa menggunakan size mapping saja. Jadi kita harus melihat performanya bagaimana. Jadi itu dua sisi yang beda. Jadi size mapping sendiri, kemudian performance analysis sendiri. Jadi kita harus menentukan dulu tekniknya yang digunakan apa. Tidak harus melulu size mapping atau eh, apa namanya performance analysis saja. Bisa jadi kedua-duanya dipakai seperti itu. Kemudian ini sama seperti yang di atas, mengkolek data dulu, mengambil data dari source-nya apa namanya database pengindeks seperti itu. Kemudian, nah ini dibagi dua untuk performance analysis ini seperti ini. Kemudian kalau size mapping gunanya apa? Untuk summarize bibliometric structure dan intellectual structure seperti itu. Kemudian pada akhirnya juga sama mengkurasi bibliometrik ini dan kemudian melihat implikasinya seperti apa. Jadi lagi-lagi sama seperti di atas, interpretasi juga. Ini. Jadi belum tentu suatu apa namanya yang disajikan oleh peneliti itu bagi orang lain memandangnya dengan cara yang sama juga. Bisa jadi berbeda. Kemudian kita akan bahas ini setelah prosedur untuk menganalisis, kita akan masuk ke performance analysis. Jadi analisa performance. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi di artikelnya Dontu dan kawan ini, performance analysis terdiri dari metrik untuk terkait publikasi, kemudian metrik terkait citasi dan metrik terkait citasi dan publikasi sekaligus. Nah, ini saya rangkumkan beberapa web database ini ya, pengindeks. Ini sudah saya kelompokkan sesuai keilmuan per keilmuan. Jadi saya sajikan ada database arsip, kemudian PubMed, preprint, Scopus, Web of Science, ERIC, PubChem, IEEE, dan seterusnya. Dan ini saya sampaikan istilahnya features itu ya istilahnya fasilitas apa itu. Maksudnya apa isinya? Itu arsip adalah indexing database untuk bidang keilmuan fisika, matematika, dan seterusnya. Nah, performance analysis ini juga dilakukan oleh database ini. Jadi misalkan saya buka ini nih, apa itu performance analysis? Jadi kita masih di sini masih di sini belum di size mapping, belum di pemetaan. Masih performance analysis. Jadi website ini, arsip ini sangat terkenal sebagai database preprint itu. Kemudian dia juga mau menganalisis performance daripada penulisnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada macam-macam statistik penggunaan secara apa namanya per jam, per bulan, kemudian submission by subject. Ini juga contohnya. Nah, ini semacam ini. Ini performance analysis. Ini bukan size mapping ya, beda. Ini performance analysis. Jadi bagaimana keilmuan yang disubmit ke dalam arsip itu, ini yang paling banyak apa? Misalkan orange ini ternyata computer science gitu. Dari tahun berapa? Tahun 2022 sampai 2023. Kemudian ada keilmuan matematika dan seterusnya. Itu bisa kita pilih sendiri. Nah, ini performance analysis. Dan ini menggunakan Tableau ya, software Tableau. Nanti kalau ada kesempatan nanti mungkin di materi berikutnya akan ada pembahasan tersendiri tentang software Tableau ini. Nah, seperti ini. Kemudian ada ini submission by institusi. Jadi institusi apa yang sering submit ke arsip ini ada apa namanya? Ada papersnya, ada jumlah papersnya. Kemudian bisa kita filter sendiri di sini. Nah, kalau ingin kita mengetahui Indonesia saja itu bisa. Jadi misalkan kita filter Indonesia saja, sampel gitu nggih. Nah, ini ada. Jadi di Indonesia itu institusi yang sering masuk ke arsip itu ada BRIN, ITB, UI, UGM, ITS, Telkom University, dan seterusnya. Seperti itu nggih. Itu bisa terlihat. Ini performance analysis. Jadi analisa kinerja daripada paper itu. Jadi ini berdasarkan negara dan berdasarkan instansi. Kemudian ini ada report lagi, silakan nanti bisa dipelajari sendiri. Ada report-report, annual report daripada arsip ini. Berikutnya di sini ada PubMed. PubMed itu
Biomedical Indexing Database. Jadi mereka juga bisa mengekspor ini ya, file CSV. Nanti bisa kita masukkan ke dalam Force Viewer seperti itu, ada fasilitasnya. Dan ini software performance analysisnya adalah iSight seperti ini. iSight. Nah, ini homepage-nya kita launch gitu ya. Nah, kemudian kita mencari misalkan kata kunci misalkan COVID gitu ya. Nah, ini ada sekitar 400.000 result, 10.000 saja ya akan di submit. Jadi kita continue. Nah, ini ya ini kinerja daripada riset tentang COVID yang ada di PubMed. Jadi data seperti ini, publikasi yang terkait dengan COVID itu sekian. Kemudian di sini ada ini ya, ada apa namanya, ada artikelnya. Kemudian di sini ada resume dari analisis performance-nya artikel tadi itu. Dan ini bisa kita lihat apa penjelasannya apa seperti itu. Kemudian ada ini bagi yang dalam bidang kedokteran saya rasa harus tahu ini nggih. Ini saya lihat ada beberapa dosen yang dari dokter, silahkan Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang di ACI saya seperti ini. Saya yakin Anda akan lebih memahami tentang hal ini. Gitu nggih. Di sini ada bagaimana artikel yang terkait dengan manusia, hewan, kemudian ini seluler seperti itu ya. Ini bisa dilihat density-nya seperti itu. Kemudian, nah ini ada publikasi per tahun sekian. Kemudian citasinya seperti ini. Kemudian total citasi ini seperti itu. Kemudian ada kategorinya. Silakan dipelajari lebih lanjut seperti itu. Cuman juga diekspor bisa nggih, diekspor ke Excel mungkin bisa seperti itu. Jadi ini sekilas tentang yang di iSight itu. Kemudian preprint ya, ini juga preprint ini salah satu database yang terkenal juga, ada statistiknya, ada untuk performance analisisnya. Di sini preprint seperti ini bentuknya. Nah, ini ada jumlah paper yang disubmit per 6 bulan terakhir, kemudian per tahun juga ada datanya. Kemudian ada top 10 yang paper yang sering dilihat atau di-download. Nah, ini menurut saya sendiri sebenarnya kurang ini ya, tidak terlalu bagus karena nanti orang cenderung akan hanya mendownload yang top saja. Jadi yang artikel baru atau artikel yang jarang disitasi itu akan terabaikan seperti itu. Kemudian juga ini ada statistik bulanan, kemudian tahunan seperti itu. Ini adalah performance analisisnya. Jadi bisa kita pelajari kalau ingin menganalisis tentang keilmuan ini sudah ada datanya, kita tinggal menuliskan itu. Kemudian lanjut berikutnya ke Scopus. Scopus ini database yang saya kira sangat populer nih, indexing database. Kemudian ada performance analyzer-nya. Jadi Skyfall. Jadi Skyfall itu juga berbayar. Ini Scopus yang berbayar, Skyfall juga berbayar. Jadi kalau pengen dua-duanya ini juga harus berbayar double gitu. Cuman ini Scopus UNS melanggan, guys, sudah melanggan, Skyfall belum. Cuman ini saya pernah menggunakan Skyfall juga. Ini toolsnya sangat menarik. Jadi kita bisa misalkan compare antar instansi, kemudian universitas A dengan universitas B, universitas C, dan seterusnya, bahkan sampai mungkin berapa puluh university itu bisa kita compare sekaligus. Jadi misalkan tentang citasinya antar universitas A ini bagaimana, kemudian antar negara compare-nya bagaimana, kita pengen benchmarking dengan negara lain, kemudian dengan institusi luar negeri, kolaborasinya bagaimana, itu bisa kita olah semua dengan Skyfall ini. Jadi termasuk juga perankingan universitas itu juga mengambil data dari sini. Jadi Skyfall itu mengumpulkan data juga dari THES, kemudian dari GS, ada di situ datanya, kemudian
mereka mengkategorisasikan dengan SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals itu mereka sudah ada ininya di sini apa istilahnya ada semacam menunya sendiri. Jadi Sustainable Development Goal yang untuk yang goals yang pertama itu bagaimana mereka mengukur, kemudian goals kedua bagaimana ukurannya ada di sini. Ini berbayar gitu. Dan ini nggak banyak yang punya gitu. Kemudian ada Web of Science, ini juga sama seperti Scopus tadi ini ya ini yang didirikan oleh Eugene Garfield ya, salah satu bapak bibliometrik di dunia itu. Web of Science ini berbayar. Kemudian Insight ini juga ini saya belum pernah melihat isinya seperti apa. Cuma ini juga merupakan salah satu performance analysis dari Web of Science sendiri. Jadi kalau Scopus punya Skyfall, Web of Science punya Insight seperti itu. Ya isinya mirip-mirip seperti tadi ini ya. Isinya mirip-mirip seperti ini, cuman mungkin lebih lebih apa ya, lebih enhance gitu, lebih maju seperti itu. Kemudian ada indexing ERIC ini, Educational Database Indexing Database. Jadi ini untuk database khusus bidang pendidikan. Ini juga bisa di metadatanya bisa diekspor sebagai .npib gitu. Jadi nanti bisa divisualisasikan. Cuman ini saya belum berhasil gitu untuk memvisualisasikan dari ERIC ini. Soalnya mungkin perlu pengolahan datanya lebih lanjut seperti itu. Cuman ini ada tulisnya untuk mengekspor metadata. Kemudian beda dengan yang lain, database lain, ini tidak ada tools semacam untuk menganalisis performance itu di ERIC. Kemudian PubChem itu adalah indeks database untuk keilmuan kimia, ya. Ini juga di sini ada toolsnya untuk mengekspor metadatanya di sini. Seperti itu kimia nanti bisa kita pilih, kemudian download sebagai file CSV seperti itu, nggih. Kemudian IEEE ini untuk Electrical dan Electronic Engineering Database bisa ada toolsnya untuk mengekspor metadata, bisa diekspor sebagai CSV juga. Nanti silakan diekspor sendiri. Untuk performance analysis tadi belum ada. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin menulis tentang keilmuan ini ya, kimia atau elektronik, kemudian agriculture, kemudian matematika, health science atau biologi, ini belum ada toolsnya untuk menganalisis seperti ini tadi, menganalisis statistik belum ada. Jadi mungkin ada kesempatan untuk menulis, oh ini justru ini kesempatan untuk jadi bahan penelitian, jadi meneliti tentang keilmuan ini, kita buat analisisnya seperti itu. Jadi mereka belum menyediakan tools untuk analisis performance-nya seperti itu. Ini ya, ini yang pertama performance analysis dari bibliometrika ada dua, performance analysis satu, kemudian size mapping. Kita masuk kedua yang size mapping itu seperti ini. Nah, ini kesimpulan ringkas saya sendiri. Jadi size mapping itu menurut kami itu adalah bibliometrika sebagai keilmuan perpustakaan dan ditambah dengan social network analysis sebagai keilmuan sosiologi seperti itu. Jadi erat kaitannya dengan analisis network jejaring pertemanan manusia. Jadi kalau sosiologi menganggap SNA itu sebagai jejaring pertemanan gitu ya, manusia. Siapa yang berpengaruh di kelompoknya, siapa yang orang yang misalnya suka mendeliver isu-isu kepada kelompoknya, kemudian siapa yang dekat dengan orang siapa itu dihitung secara matematika dengan teori graf tadi sebagai social network analysis. Nah, ini ditambah dengan bibliometrika sebagai keilmuan perpustakaan, dia akhirnya menjadi size mapping seperti itu. Ini menurut saya, jadi bisa salah, bisa juga benar katanya. Kemudian ini terbalik mestinya ini jadi social network analysis adalah proses untuk menginvestigasi social structure melalui jejaring dan teori graf. Ini lagi-lagi matematika nggih, seperti itu. Kemudian size mapping ini adalah spatial representation related to one another. Jadi relasi bagaimana keilmuan atau spesial atau individual papers atau author terkait dengan satu sama lain. Itu size mapping. Sudah didefinisikan pada tahun 1999. Seperti ini tadi saya ulang lagi. Ini nggih. Kemudian secara ringkas, ini juga saya ambilkan dari Blondel dan kawan-kawan. Ini
grafik ini, teori graf, kemudian diasumsikan kalau di SNA, sosiologi itu ini orang. Jadi orang satu, orang kedua, orang ketiga, orang kelima, dan seterusnya. Bagaimana keterkaitan dia satu sama lain. Kemudian kalau di bibliometrik ini menjadi artikel. Bisa artikel, bisa juga buku. Cuman kalau buku kan dinamikanya nggak secepat artikel gitu. Jadi ini ya, diasumsikan ini artikel. Jadi artikel itu bagaimana pengaruhnya dengan kelompoknya, kemudian terkait dengan artikel dari topik yang lain. Nah, itu akan dibentukkan graf seperti ini. Jadi dari awalnya masih belum ada warnanya, dikelompokkan. Oh, ini dekat dengan keilmuan ini, dekat keilmuan ini. Jadi topik ini disatukan, akhirnya menjadi graf semacam ini. Ini eh, dasar pemikiran daripada science mapping itu. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini saya ingin juga menggarisbawahi mengenai eh, apa itu keuntungan dan kerugian kita menggunakan science mapping. Ini khusus untuk yang materi ini saya menggunakan ini ya. Jadi saya menggunakan ChatGPT 4 Omni yang terbaru. Jadi saya tanya sama ChatGPT, prompt saya sederhana sekali. Jadi apa sih keuntungan kita menggunakan bibliometrik? Dia mengeluarkan data sekian banyak. Tentu saja kalau kita menggunakan ChatGPT kita nggak bisa blank ya, kita nggak bisa terima mentah-mentah ini pasti udah betul enggak. Jadi tentu saja sebelum kita tanya ChatGPT kita tahu dulu, kita membaca referensi dulu, kira-kira ini jawabannya benar, ini jawabannya mungkin agak keliru. Jadi kita harus punya pengetahuan dulu sebelum kita eh, apa namanya menanyakan sesuatu ke ChatGPT. Kemudian dari hasil ChatGPT itu saya kategorisasikan seperti itu. Saya pisah-pisah apakah keuntungan dari bibliometrika ini bagi penulis atau bagi instansi. Jadi diantaranya adalah mengidentifikasi tren itu ya bagi penulis, kemudian khususnya gap, dan ini apa yang dicari di apa namanya di apa namanya di webinar-webinar atau di YouTube tentang post viewer biasanya mencari gap seperti itu. Kemudian keuntungan bagi researcher ini adalah promosi gitu ya, promosi atau teknik tadi untuk karirnya penulis peneliti seperti itu. Jadi bagi instansi dia bisa meng-attract top researcher. Jadi mungkin eh, peneliti ini dikenal memiliki kinerja ilmiah yang tinggi, kemudian direkrut sebagai eh, dosen misalkan di instansi tertentu. Nah, ini dampak dari bibliometrika juga. Jadi bibliometrika cuma ini ya, nggak cuma eh, menghitung-hitung aja, tapi bisa jadi pengambil kebijakan juga dari bibliometrika tersebut. Kemudian ada research impact, ini menggunakan analisis citasi, kemudian discovering influential work, jadi menggunakan literatur review. Kemudian interdisciplinary research menggunakan ini juga bagi instansi nih untuk identifying research gap. Kemudian di sini juga ada keuntungan bagi saya ambil misalkan research performance, kemudian benchmarking, kemudian research visibility dan reputasi. Jadi ini terkait dengan ranking ya. Jadi instansi saat ini penulis ini di-compare penulis lain bagaimana, kemudian antar universitas, antar instansi bagaimana. Kemudian ranking global juga ini bagian dari keilmuan di bibliometrika juga. Jadi keilmuan perpustakaan, mohon maaf sekarang perpustakaan bukan cuma hanya untuk eh, menata buku lah gitu kan. Kata orang-orang bilang seperti itu, perpustakaan kan untuk menata buku saja enggak. Jadi kita sekarang ternyata juga berkontribusi kepada ranking global dari kalau kita sering melihat berita, kemudian ranking universitas ini sekian, kemudian ranking instansi seperti ini sekian, itu juga apa merupakan kontribusi daripada keilmuan perpustakaan juga seperti itu. Kemudian ada kolaborasi, kemudian ada seperti ini partnershipnya bagaimana. Nah, itu bisa dilihat dari bibliometrik juga. Kemudian ada resource management. Nah, ini untuk mengelola resource perpustakaan, misalkan nanti kita langganan jurnal, gitu. Kita dengan jurnal, bagaimana kinerja? Apakah jurnal ini sering dibaca atau tidak, kemudian sering disitasi atau tidak, bagaimana outputnya bisa kita lihat. Jadi kalau misalkan jurnal ini ternyata kita melanggan sekian, kemudian ternyata jarang dipakai. Nah, kemudian akhirnya ya udah nggak usah melanggan, atau kemudian ini sering sekali dipakai. Nah, kita lanjutkan melanggan seperti itu. Jadi bisa merupakan
salah satu pertimbangan daripada pembelian atau mungkin cut ya untuk tidak melanjutkan e-book atau jurnal itu juga keilmuan bibliometrik juga. Kemudian ada engagement, transparansi gitu ya, transparansi. Jadi kita melihat orang ini benar nggak sih kinerjanya itu sebegitu bagusnya, atau kemudian apa namanya betul nggak dia melakukan ini kita sendiri, atau mungkin ada semacam, sekarang kan akhir-akhir ini ada banyak isu fabrikasi ya, jadi citasi itu dibuat seolah-olah banyak itu bisa dengan mudah, misalkan saling mensitasi sendiri kemudian mengajak untuk mensitasi, nah itu kan nggak natural gitu. Jadi bisa ada transparansi di situ, bisa kita lihat menggunakan bibliometrik juga. Kemudian ini yang relatif baru ini bagi yang saya temukan di ChatGPT adalah mengevaluasi fakultas atau program studi, atau kemudian istilahnya enhancing academic program. Jadi untuk prodi-prodi itu supaya lebih ini maju, pengembangan kurikulumnya bagaimana, itu ada juga bisa menggunakan tools bibliometrika untuk bahan pengambil kebijakan seperti itu. Kemudian kita lanjut berikutnya ke, nah ini untuk yang apa kekurangan dari bibliometrika itu sendiri. Ini saya tanyakan kembali pada ChatGPT, kemudian saya cek ulang, saya ini kategorisasikan sendiri. Yang pertama adalah ada overemphasis kuantitatif metrik. Jadi kebanyakan ini kita melihat bahwa kuantitatif itu jumlahnya itu selalu yang lebih jadi fokusnya, padahal mestinya tidak. Jadi ketika kita melihat seperti tadi ini ya, saya lihat di sini preprint ini top 10 downloaded paper, ini kan pasti orang akan tertarik untuk mengklik ini saja. Ini ya, apa kok banyak sekali diklik, itu pasti akan dia melihat. Dan yang semakin banyak dilihat itu pasti akan semakin dilihat juga. Yang sementara yang lain kan tidak mendapatkan perhatian yang secukupnya seperti itu. Jadi itu salah satu kelemahan menonjol daripada penggunaan bibliometrika seperti itu. Jadi ini ada overemphasis on quantitative metric seperti itu. Kemudian ada di disciplinary bias. Jadi keilmuan tertentu itu mungkin tidak mendapatkan perhatian sebanyak keilmuan yang lain. Misalkan contoh keilmuan sosial barangkali itu mungkin situasinya sedikit, tapi keilmuan yang misalkan kedokteran atau ilmu komputer itu kan situasinya sangat cepat sekali, sangat banyak, dan itu tidak bisa dijadikan perbandingan. Jadi ini pasti bagus belum tentu. Jadi masing-masing keilmuan memiliki ciri khasnya tersendiri, dan ini tidak bisa dibandingkan secara bahasanya kan apple to apple seperti itu. Nah, ini juga di sini ada bias yang harus diperhatikan juga. Kemudian yang paling sering adalah ini gaming the system. Jadi ada praktek-praktek yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi kayak tadi, misalkan supaya citasinya banyak, kita kong kali nanti kamu mensitasi karya saya ya, dan seterusnya. Kemudian mensitasi karya sendiri atau self citation yang berlebihan. Jadi boleh sih investasi karya sendiri, cuman itu dilakukan secara sewajarnya saja, sepatutnya saja. Dan jadi ini salah satu kelemahan yang paling menonjol, saya rasa adalah dua ini, kuantitatif, penonjol pada kuantitatif ini, kemudian manipulatif ini. Banyak sekali kalau kita tahu ya, beberapa setahun terakhir ini banyak sekali berita negatif tentang hal ini. Kemudian ini ada neglecting uncited work. Jadi karya yang tidak disitasi itu akan diabaikan. Kemudian research yang baru juga akan diabaikan karena tadi ini citasinya sedikit, nggak usah dilihat karyanya seperti itu. Padahal yang dilihat hanya citasi yang besar saja. Nah, pasti bagus kan, belum tentu juga bagus. Barangkali karena bisa banyak itu kan karena tadi itu ada manipulatif tadi itu. Kemudian limited scope ini buku kemudian report ini jarang kita bahas. Kita selama ini hanya membahas tentang jurnal saja, tentang artikel saja. Kemudian kita jarang melihat buku, dan ini sudah dirasakan. Jadi banyak akademisi itu merasa menulis buku itu diabaikan. Jadi sekarang semua spotnya adalah jurnal dan artikel saja. Jadi menulis buku itu seolah-olah di nomor 2-kan. Itu sudah banyak suara seperti itu. Ya, itu dampak negatif daripada bibliometrika. Kemudian ada data yang incomplete, ini non-English, jadi
yang tidak berbahasa Inggris itu juga akan terabaikan, itu juga diwaspadai juga. Kemudian ini ya, in lag time ini maksudnya nggak real time diketahui, nggak langsung diketahui. Kemudian ada misuse dan misinterpretasi, jadi terlalu terlalu menggampangkan interpretasi seperti itu. Kemudian ada dampak untuk kolaborasi kompetitif ini ya. Kemudian yang ini juga menarik juga, bahwa ChatGPT menganggap bahwa mental health itu dan pressure itu sebagai dampak negatif pada bibliometrik. Jadi ada tekanan untuk harus publish. Jadi kalau nggak publish, perish gitu. Jadi itu ada dampak mental. Ini mungkin bagi yang pelajari juga, ini juga apa ya, topik menarik untuk diteliti. Silahkan nanti barangkali ingin meneliti tentang dampak mental dari pressure untuk slow publish ini. Kalau ada yang meneliti, silahkan. Ini topik yang menarik. Seperti itu. Kemudian juga ini alokasinya. Nah, ini mungkin barangkali kalau instansi itu lebih tertarik untuk membiayai penelitian bagi dosen yang peneliti yang kinerjanya udah bagus sekali, ternyata yang baru-baru nyubi-nyubi itu karena nggak karena kuantitatifnya sedikit, akhirnya jarang diprioritaskan. Ini barangkali ini salah satu dari dampak negatif bibliometrika. Kemudian kita lanjutkan untuk visualisasi. Ini saya menjelaskan ada software-software untuk visualisasi, nanti silahkan dieksplor sendiri. Jadi untuk science mapping, kita biasanya menggunakan ada Gephi, PyCheck, Viewer, dan seterusnya seperti ini. Bibliometrik yang terbaru. Kemudian ada untuk analisis big data. Jadi ini tidak khusus tentang karya ilmiah, tapi untuk big data secara umum. Nggak cuma artikel saja ya, nggak cuma karya ilmiah, tapi bisa menggunakan untuk data-data lain, data penelitian yang lain, ada Tableau, Power BI, dan seterusnya. Ini bisa ada linknya, sudah saya berikan linknya, tinggal diklik-klik ini untuk mempelajari. Kemudian ini ada website untuk visualisasi ini, dan ada OneSearch. Sayangnya ini mati ya, saya akses terakhir itu nggak bisa diakses. Ini sebenarnya sangat menarik. Kemudian ada beberapa website lain yang bisa digunakan juga, termasuk di antaranya Skyfall ini. Seperti itu. Nanti silakan dieksplor untuk yang ini, silakan sendiri. Kemudian ada di data source-nya ini ya. Jadi kita menggunakan bibliometrik itu ada data source-nya, sumber datanya apa. Nah, itu sudah saya berikan sampel, jadi boleh dipakai nanti untuk belajar sendiri. Itu ada Scopus, Force Viewer itu biasanya menggunakan data dari Scopus, PubMed, Dimension, dan seterusnya. Sudah ada. Kemudian ada sumber data lain seperti ini. Nah, ini di Jilid UNS juga, tapi saya singgung di Jilid itu kami juga pernah mencoba bagaimana membuat pemetaan untuk topik apa pada fakultas apa yang menarik gitu. Jadi ini sampelnya sudah saya upload. Jadi untuk fakultas kedokteran dan FKIP itu ada datanya, nanti akan kita demokan kalau ada waktu gitu. Ini bisa diunduh, jadi topik penelitian topik skripsi yang banyak dipakai ditulis di UNS itu apa, itu ada untuk fakultas ini. Kemudian untuk FKIP seperti ini. Oke, kemudian ini juga bagaimana untuk mencari artikel di PubMed, Scopus, dan misalnya ini sudah ada. Bagaimana cara untuk mencari artikel sudah ada. Ini ada modul untuk e-learning, apa namanya, bagaimana menelusuri informasi di PubMed, Scopus, dan Web of Science itu sudah ada di sini. Nanti silakan bisa dilihat. Kemudian tadi ini sedikit kembali yang di sini prosedur ini, di sini ada preprocessing, nanti pendeduplikasian data seperti ini. Jadi bagaimana data dibersihkan itu menggunakan tools ya, diantaranya yang sering digunakan adalah OpenRefine ini, atau mungkin kita mengenal juga Thesaurus. Thesaurus itu ada semacam standar itu, jadi kita mau memakai kata kunci yang mana. Kata kunci yang ini misalkan diabaikan, kata kunci yang lain, maksudnya sama-sama kata kunci itu maksudnya sama, cuma penulisannya beda. Seperti itu. Jadi mungkin ada yang bilang bibliometrik pakai C gitu aja, atau bibliometrik pakai S bibliometrik gitu. Jadi itu sebenarnya sama, maksudnya sama, tapi orang menulisnya berbeda. Itu Thesaurusnya bisa kita ini ada toolsnya jadi untuk apa namanya, untuk apa namanya,
untuk mengcleaning data itu. Jadi diklik nanti muncul ke sini nggih, muncul ke ini ini Excel nanti Anda bisa masukkan data di sini, nanti gunakan nanti untuk membuat thesaurus. Ini sudah saya sudah pakai, jadi maksudnya sudah tahu lah ini maksudnya tools seperti ini. Dan ini aman gitu. Ini untuk cleaning data ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini kita akan masuk ke apa sih bagaimana bentuknya daripada visualisasi itu seperti ini. Jadi saya nggak akan terlalu lama membahas tentang bagaimana memasukkan datanya. Ini Anda silakan ada di YouTube itu eh, apa saya ada podcast dulu itu untuk bagaimana memasukkan data di Post-Viewer. Ada di situ silakan bisa atau nanti kalau ada waktu saya demokan sebentar. Jadi intinya kalau di Scopus di Post-Viewer itu datanya akan seperti ini. Saya ambil sampel, ini adalah profil dari UNS. Jadi yang ada di jurnal terindeks Scopus di tahun 2018 sampai 2023. Profilnya seperti ini. Jadi ini masing-masing warna ini adalah topik tersendiri. Jadi topik yang sama, topik yang hampir sama dikelompokkan berdasarkan warna seperti ini. Gitu nih. Jadi artinya kalau ini biasanya karena ini ada student ya paling besar, jadi ini biasanya terkait dengan FKIP ya. Ini ada pasien, kemudian ini berarti dokteran. Atau ini ada apa ini? Mungkin juga kedokteran ini ada etanol, ini lebih ke arah ilmu kimia. Itu ini ada apa ya? Kemudian ada yang orange, ada ungu, ada yang hijau juga. Nah, ini secara umum klasterisasi pada keilmuan yang ada di UNS. Kemudian ini ada tahun, gitu. Jadi bagaimana perkembangan ilmu itu dari tahun yang lama ke tahun yang baru. Jadi kalau yang kuning ini artinya data itu relatif baru. Jadi dari yang kecenderungannya dari yang ungu ini topik-topik lama sudah ditinggalkan, kemudian menuju ke yang hijau, kemudian menuju ke yang kuning. Jadi ini yang kuning ini adalah topik-topik yang biasanya baru, relatif lebih baru gitu, baru diteliti. Kemudian ini density-nya seperti ini, jadi secara biar biar nggak rumit melihat relasi ini dipermudah dengan density ini yang menonjol apa saja bisa dilihat. Ini yang post viewer ya. Jadi karena ada banyak sekali tools, ini saya sajikan 3. Dari masing-masing tools beda ini ya, beda ciri khas. Jadi kalau makanya selain prosedurnya juga alatnya itu disesuaikan dengan tujuannya. Tujuannya untuk apa? Alatnya ini. Kalau tujuannya hanya untuk mencari apa? Eh, ini udah cukup melihat ini tapi udah cukup ya udah ini aja prosedur paling gampang gitu. Tapi kalau yang agak lebih rumit nanti ada yang di Bibliometrics ya seperti itu. Ini ada tools yang lain, ini juga data yang sama, profil peneliti UNS di jurnal Indeks Scopus tahun 2018-2023. Jadi dengan menggunakan saya space tampilannya akan seperti ini. Nah, dan karena beda tools, makanya beda tools, beda output. Jadi ini ada beberapa kata kunci yang beda dengan Foursquare tadi itu. Jadi karena mekanisme untuk algoritmanya beda, programnya beda, rumus yang digunakan juga beda, nanti outputnya juga bisa jadi beda. Tapi kayak misalkan ini yang masih sama ya. Jadi Foursquare bilang ini ada student sih yang menonjol di Science juga ini juga sama. Ada student juga. Jadi ini ada kesamaan. Kemudian Science juga bisa membuat timeline seperti ini. Jadi tahun 2015 ke sini, tahun 2023. Jadi selama 5 tahun itu muncul ada topik-topik yang di awal ini, kemudian dia semakin ke sini semakin topiknya kaitan dengan topik lama sudah semakin mengecil. Jadi ada topik-topik baru yang muncul. Entah ini mungkin di tahun berapa gitu. Nah, ini tentang apa? Tentang misalkan female, kata kuncinya adalah female. Kemudian ada transformasi Fourier gitu. Ada sustainable development goal itu. Ada non-human, ada fish, ada machine learning. Jadi machine learning ini, nah ini karena mungkin dia istilahnya sendiri ya, seperti ini kan kaitannya banyak. Kalau machine learning ini dia kayak berdiri sendiri. Jadi mungkin
topiknya memang beda dengan topik yang lain. Jadi mungkin ada kemungkinan ini bisa dibuat topik baru, topik penelitian baru, ada gap di sini. Kemudian itu ada bibliometrics yang ini tools yang terakhir yang saya sajikan. Di sini ada bisa kita lihat tree maps. Jadi ini supaya lebih jelas bisa kita bisa buka di tab baru seperti itu. Nah, jadi tree map untuk periode tahun 18 sampai 2020 seperti ini. Ini topik penelitiannya dilakukan oleh peneliti di UNS. Kemudian tahun 21 sampai 23 muncul di sini COVID tiba-tiba emerge gitu ya. Jadi karena ada COVID, maka dulu penelitian tentang COVID banyak sekali. Di awalnya tidak ada COVID, kemudian di sini ada COVID. Itu ini ya, saya sajikan seperti itu. Kemudian ada topiknya ini juga ini mirip-mirip ya. Kata kunci ini muncul di tahun berapa? Nah, ini ada tren. Kemudian jadi seperti ini, tren berikutnya begini. Jadi ada sustainability dan seterusnya. Kemudian di tahun berikutnya, tahun sebelumnya ada trennya seperti ini. Kemudian ini juga tools bibliometrik ini bisa membuat field plot. Jadi plot ini 1, 2, 3 ini bisa diisi kata kunci semua juga bisa. Ini kata kunci gitu ya, di split gitu, atau misalkan di sini itu ada ini source. Jadi saya jurnal yang diterbitkan, jurnal di mana atau proceeding di mana dosen peneliti di UNS sering submit itu ada di sini. Kemudian AU itu autornya siapa saja yang banyak menulis. Kemudian kata kuncinya apa? Bisa dibuat. Ini juga bisa diubah ya. Ini misalkan autornya di sebelah sini, kemudian source-nya di sebelah tengah, boleh silakan nanti. Atau mungkin tiga-tiganya ini kata kunci semua. Kita ingin melihat bagaimana dinamika kata kunci dari awal tahun, kemudian tengah tahun sampai akhir tahun seperti apa, nanti bisa dilihat. Nah, ini awalnya seperti ini, kemudian jadi tahun berikutnya jadi seperti ini. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Ini juga untuk yang lebih gampang dilihat, ini diantaranya kolaborasi by country. Ini ya, jadi kalau tahun 2018 awalnya itu Indonesia itu sering collab dengan negara misalkan Malaysia, Jepang, Korea, Turki itu ya, Cina itu. Kemudian negara lain seperti ini. Apakah di tahun berikutnya masih sama? Ini tahun 2018 sampai 2020. Ini tahun 21 sampai 23 agak beda. Jadi masih sama dengan Malaysia, Korea, Jepang sama nih. Seperti ini Malaysia, Korea, Jepang. Tapi ini untuk yang Turki dan Cina dia udah menurun. Jadi Cina di sini, kemudian Turki juga di sini. Jadi ya di sini. Seperti itu. Jadi korelasinya udah agak menurun. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga kenapa seperti itu. Nah, itu kan bisa kita lihat. Kemudian apakah ini yang negara-negara untuk yang diajak collab ini sama, bisa kita data gitu. Oh, negaranya ini. Kemudian jadi negara yang ini. Kita bisa lihat cenderungannya. Tapi ada negara yang sama ya. Jadi Malaysia, Korea, Jepang itu adalah ya semacam langganan lah seperti itu. Kemudian antara lain juga ini ada thematic solution. Ini nanti akan saya jelaskan di yang berikutnya aja ini supaya lebih jelas. Jadi ini bisa dieksplor sendiri, silahkan. Nanti ini intinya adalah memang saya buat seperti ini. Jadi size mapping itu bisa dibuat perbandingan rentang tahun, misalkan rentang tahun pertama, kemudian rentang tahun kedua, bisa dibuat satu saja. Jadi misalkan tahun 2010 sampai 2024 itu bisa dibagi dua, 2010 sampai 2017, 17 sekarang, atau dipetakan semua sekaligus dari 2010 sampai 2024 itu trennya seperti apa itu bisa. Jadi tergantung peneliti mau memisahkan ini atau jadikan satu, itu silakan tergantung tujuan daripada penelitian. Kemudian berikutnya, jadi ini cara mudah untuk membaca analisis itu saya sajikan di sini. Ini
data ini saya ambil dari repositori kami di Jilib UNS-ID ini. Di Jilib itu kami ekstrak datanya, ini kebetulan yang kedokteran tadi ya. Kemudian kami sandingkan dengan PubMed. Ini itu eh, tentang skripsi disertasi ini di PubMed itu ya. Ini mungkin nggak apal tuh apal sekali lagi ya, tapi paling nggak kita bisa tahu. Jadi di UNS itu eh, secara 5 tahun terakhir penelitian tentang ini, kemudian di PubMed seperti itu kita bisa lihat. Jadi ya, yang paling gampang misalkan ini ada hipertensi di sini ya. Hipertensi itu diteliti cukup banyak juga di sebagai tugas akhir di PubMed juga ada hipertensi juga. Jadi ternyata ini adalah topik yang menarik juga baik di lingkup mahasiswa maupun di lingkup peneliti yang sudah senior seperti itu. Jadi bisa dilihat gapnya, bisa dilihat barangkali oh ini topiknya di sini kok di PubMed sedang banyak dibahas. Kemudian tapi kok di sini jarang. Akhirnya tadi bisa dibuat topik penelitian yang baru. Di sini ada novelty dan research gap itu. Kemudian juga ini ada hotspot, itu maksudnya di antara tentang tahun tadi yang paling menonjol riset tentang apa saja, itu bisa dilihat. Ini tentang misalkan di kualitas hidup, kemudian ini juga hipertensi, ini ada lingkar pinggang, kualitas tidur, indeks massa tubuh. Nah, ini yang bahasa Indonesia ya. Kemudian ini bahasa Inggris, kemudian PubMed tadi, quality of life, gitu. Nanti silakan bisa dilihat untuk lebih jelas di open di new image, di new tab gitu ya. Kemudian ini tren juga, tren itu sama seperti tadi, yang kuning itu yang baru, jadi yang lama itu yang ungu. Jadi topik-topik lama itu biasanya yang ungu, kemudian yang baru di sini ada COVID. Ini nggak heran ya, cuma tahun kemarin banyak COVID, akhirnya muncul sebagai topik penelitian yang baru. Di sini juga sama. Jadi kuning ini dari yang ungu ini topik yang agak lama, kemudian topik yang lumayan baru di hijau ini, kemudian kuning. Ini topik yang eh, baru baru saja diteliti seperti itu. Kemudian ini ada ini tadi post viewer ya, ini menggunakan post viewer, di bawah ini menggunakan bibliometrics itu ini co-occurs network, jadi kata kunci, kemudian kata kunci, kemudian evolusi ini. Nah seperti tadi kita lihat ini kata kunci ya, jadi keyword tahun ini seperti itu, tentang tahun berikutnya berubah seperti ini, dia berubah seperti ini lagi. Nah, itu misalkan ini hipertensi yang di tahun ini banyak muncul, ini ternyata di tahun sebelumnya eh, tidak dibahas. Jadi nggak dibahas. Jadi mungkin hipertensi ini baru muncul di akhir-akhir ini. Nah, itu nanti jadi pertanyaan kenapa seperti itu. Nah, kemudian ini thematic map ini saya buka. Bibliometrics ini dibedakan ya, bibliometrik ini sebagai keilmuan dan sebagai tools. Ini ada bibliometrik sebagai X gitu ya. Nah ini eh, nah jadi ada thematic map bibliometrik itu bisa mengenerate kuadran seperti ini. Di sini ada niche theme. Jadi tema-tema yang jarang diteliti seperti itu. Ada eh, apa ya seperti African American seperti itu. Ini jalan ke niche theme sih. Kemudian ini motor theme itu tema-tema yang menggerakkan istilahnya ya motor ya, jadi menggerakkan topik-topik lain. Jadi misalkan ada diabetes, kemudian risk factor stroke dan seterusnya, kemudian cardiovascular disease, kemudian comorbidity dan seterusnya. Ini motor tim yang menggerakkan topik-topik penelitian yang lain. Kemudian ada emerging atau declining. Jadi emerging dan declining jadi satu kuadran. Jadi entah itu dia baru muncul dan tiba-tiba populer atau kemudian declining, jadi tiba-tiba sebentar lagi lenyap nih topiknya. Jadi itu harus hati-hati membedakan antara mana yang baru muncul tiba-tiba populer atau kemudian ini sudah mau habis masanya ini seperti itu. Jadi ada tentang insomnia, kemudian ada depression dan seterusnya. Kemudian di sini ada basic theme. Jadi basic itu jadi secara umum topik yang diteliti ya seperti semacam inilah seperti itu. Jadi tools bibliometrik ini bisa membuat 4 kuadran ini, dan saya rasa ini juga menarik juga. Jadi kita bisa melihat trennya bagaimana, kemudian declining ini mau kita teliti lagi atau enggak. Ini sudah masa lalu, nggak perlu kita bahas lagi, atau kemudian bisa kita ternyata ini bisa dikembangkan lagi. Dulu udah agak populer, ternyata sekarang udah
perlu dibagikan lagi, diteliti kembali. Nah, ini bisa dilihat menggunakan tools seperti ini. Oke, ini yang terakhir ada final statement. Sorry, ini terlalu besar. Oke, ini jadi ada sedikit konklusi atau kesimpulan dari saya. Bibliometrik ini bahwa baik performance analysis maupun sense mapping itu tidak bisa dianggap sebagai konklusi atau kesimpulan yang bersifat final. Nah, bahkan itu juga nanti ada juga memunculkan kemungkinan reinterpretasi melalui perspektif yang berbeda. Jadi perspektif peneliti A seperti ini, peneliti lain dengan data yang sama, perspektifnya beda lagi, bisa muncul kesimpulan-kesimpulan yang baru. Jadi bahkan interpretasi itu bisa dianggap sebagai munculnya apa istilahnya hipotesis. Jadi ini saya perlu memberikan kredit kepada dosen pembimbing saya dulu, Pak Eko itu, beliau bilang penelitian kamu itu sebenarnya bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Meskipun ini banyak sekali dengan angka-angka, ini kualitatif. Karena apa? Karena ya tadi itu, ini kamu cuma mencari hipotesis saja. Benar nggak kira-kira seperti ini? Itu diserahkan kepada tergantung nanti prosesnya bagaimana. Kalau prosesnya betul, data juga sudah betul, udah clear gitu. Berarti hasil interpretasinya sudah betul. Tapi kalau ternyata di antara untuk perjalanannya muncul data itu sudah salah, maka kesimpulan juga akan salah. Atau mungkin perspektifnya berbeda, dan hasilnya juga interpretasinya juga berbeda lagi seperti itu. Jadi tidak bisa dianggap final. Oke, dan saya lebih condong melihat memang bibliometrik ini sebagai penelitian yang sifatnya kualitatif. Ya, sekian dari kami. Oh ya, kalau masih ada waktu saya bisa demo post viewer, kalau enggak ya bisa diakhiri. MC eh, host, saya punya waktu atau enggak sampai kapan? Atau mungkin Siap, ini ya? masih ada Mas Didit. Oh iya Mau sedikit ada ya. tambahan, monggo Ya silakan. ini ya sedikit mungkin saya singgung sedikit tentang post viewer ya untuk eh, bagaimana menginput data, teman-teman. Saya stop share sebentar, mohon izin. Ya, jadi ini kalau untuk gini ya, jadi secara umum tadi ada saya menyinggung tentang data source ya di sini. Tadi ada data source itu banyak sekali di sini, sumbernya juga banyak. Jadi mana tadi? Nah ini ya, di sini bisa menggunakan database banyak, ada arsip segala macam itu. Nah, nanti silakan diekspor. Yang paling umum kita menggunakan Scopus bagi yang instansinya sudah berlangganan ada di Scopus, kita masuk ke Scopus saja. Jadi dari Scopus itu kita melihat kata kunci misalkan ini kita mencari tentang bibliometrik dan ini ketemu 97 dokumen. Ini saya cari yang hasilnya sedikit saja supaya nggak terlalu berat loadnya. Jadi setelah kita menemukan kata kunci, kita ketemu 97 dokumen jurnal. Nah, macam-macam ya. Ada jurnal, ada review, ada conference paper, ada totalnya 97 itu. Nah, akan kita visualisasikan. Jadi data ini diklik mawon, diklik nota, diekspor sebagai CSV ya. Kalau uh, post viewer Scopus itu menggunakan CSV seperti itu. Nah, nanti bisa kita bisa kita pilih fieldnya mana saja yang akan kita ambil, bisa semua, tapi nanti tentu saja akan lebih berat nih mengolah datanya, atau untuk gampang akan kita ambil sebagian saja. Jadi yang penting ini adalah kata kunci atau referensi seperti itu, referensi. Jadi untuk melihat citasi ini disitasi oleh siapa, kemudian artikel ini disitasi oleh siapa seperti itu. Kemudian setelah itu bisa kita ekspor. Nanti jadi file CSV. Kebetulan sudah saya ekspor tadi. Nah, jadinya
Ini akan kita buat baru. Jadi ini awalnya masih blank. Kalau masih blank itu dari awal kita akan meng-create gitu ya. Di create ada pilihan data itu, ada pilihan tipe datanya. Jadi ini ada network data. Ini sementara untuk saat ini kita abaikan yang dua ini ya. Kita menggunakan yang ini saja. Jadi yang bibliographic data yang tengah ini, kemudian kita ambil dari Scopus. Di sini ada Scopus yang tengah ini, ada Scopus. Kemudian ada pilihan, jadi ada Web Science, Dimension. Tadi ini sudah ada, kita ambil Scopus itu seperti ini. Jadi eh, sudah saya download tadi. Kemudian, nah ini di sini ada tipe analisis. Jadi kalau occurrence itu untuk auto. Jadi kata kunci ini terkait dengan kata kunci apa? Relasinya bagaimana seperti itu. Kemudian ada thesaurus. Thesaurus seperti tadi sudah saya sampaikan, saya singgung sekilas. Thesaurus itu kata kunci yang sebenarnya mirip, tapi sebenarnya sama, tapi oleh autor penulisannya beda. Jadi kita bisa membuat apa namanya, membuat semacam kamusnya itu pemetaannya bahwa ini kata ini sama, itu menggunakan thesaurus. Ini sementara kami kita abaikan dulu deh. Jadi seperti ini, kita next. Nah ini minimum number of occurrence of a keyword. Jadi kata kunci misalkan 5. Jadi 5 itu kata kunci yang muncul apa misalnya paling sedikit 5 apa namanya di citasi 5 kali oleh 5 dokumen gitu. Jadi semakin kecil ini akan semakin banyak jaringannya nggih. Jadi yang muncul cuma 2 kali juga diikutkan, muncul cuma 1 kali diikutkan, semua akan tampil. Tapi kalau misalnya kita ingin sedikit, semakin banyak, otomatis di sini semakin sedikit kata kuncinya. Jadi apa namanya, jejaringnya lebih simpel. Ini nggak ada yang bisa dipelajari seperti itu. Kita ambil saja yang misalkan minimal muncul 2 kali di dalam dua artikel seperti itu. Kemudian, nah ini ada juga kata kunci yang ingin misalkan kita abaikan, gitu. Nanti tinggal diabaikan, tinggal di uncheck seperti itu. Atau yang nah ini kalau kita sortnya by keyword nanti akan kelihatan. Nah ini ada juga kan sama, maksudnya kan sama. Belum itu analisis cuma penulisannya beda. Nah ini mestinya kita bisa identifikasi dulu sebelum kita finish itu. Kita lihat dulu kalau ada kunci seperti ini, ada seperti ini kan, ini akan mengganggu analisis, dan ini sebaiknya diselesaikan di thesaurus tadi itu. Jadi kita membuat thesaurus itu, kemudian kata kunci yang mirip tadi itu, yang sama maksudnya akan uh, kita masukkan sebagai kamus di situ untuk dijadikan satu. Jadi kalau dibuat thesaurus nanti ini dua ini akan menggabungkan jadi satu. Jadi misalkan ini ada 44, ini ada 5, nanti akan cuma jadi 49. 44 dan ya 49 seperti itu. Dan bukan terpisah seperti ini. Tapi ini sementara untuk keperluan ini kita abaikan dulu. Oke, kemudian kita finish. Hasilnya sudah jadi semacam ini, oke. Jadi dari 97 dokumen ini ketika kita visualisasikan maka akan muncul analisis seperti ini. Nah, ini mapping ya, size mapping. Kalau kemudian kita ingin menggunakan performance analysis yang versi bukan skival, kita ada di sini ada analyze result ya di sini. Jadi Scopus juga punya tools untuk performance analysis di analisis result ini. Jadi kata kunci yang ini kita bisa lihat Scopusnya itu. Kata kunci ini itu 97 dokumen muncul di mana, tahun berapa aja. Di sini bisa kita lihat 2015 0, kemudian ada yang ini, kemudian dia turun lagi, seterusnya, kemudian dia naik. Jadi trennya ini, kata kunci ini itu akhir-akhir ini naik, padahal dulu tidak. Nah, itu kemudian bisa jadi penelitian kenapa kok tiba-tiba naik tahun ini. Apakah dulu nggak menarik? Kemudian ini performance analysis ya. Jadi kemudian dokumen by source, autornya siapa di sini,
Ini author-author yang biasanya kalau orang bibliometrik ya sudah cukup familiar. Kemudian penerbitnya afiliasi dari Universitas mana sudah bisa kita lihat. Kemudian ada dari negara mana saja, India, Spanyol, Cina, seterusnya seperti itu. Kemudian ini artikel, kemudian ini review, ini conference paper seperti itu. Kemudian subjek areanya bidang apa aja, computer science, kemudian ada business management dan seterusnya. Itu bisa kita lihat. Ini performance analysis ini juga funding sponsor. Sponsornya mana itu kita bisa lihat. Nah, ini performance analysis ya. Kalau kemudian ini namanya science mapping. Jadi bibliometrika meliputi kedua hal tersebut. Jadi secara analisis performance seperti ini, kemudian science mapping itu akan jadi seperti ini. Ini untuk yang clustering tadi, warnanya sama, artinya topiknya dekat, sering dibahas bersamaan. Hijau-hijau ini, kemudian ada biru, kemudian ada yang ungu, ada yang kuning, dan merah. Kemudian overlay ini tahun, seperti tadi saya bilang tahun, jadi untuk yang tahun yang agak lama, topik lama itu ini di sini, kemudian dia mulai bergerak ke arah yang lebih baru, yang warnanya kuning, seperti itu. Nah, kemudian ini ada density yang sering karena tadi kita ambil kata kuncinya 3 tadi ya, otomatis dia yang menonjol. Cuman kita bisa lebih lihat ini yang samping-sampingnya itu relasinya kemana saja dia. Di sini ada yang menarik ini natural language processing ini ya. Jadi ini mungkin lebih ke arah kalau sekarang itu AI itu penggunaannya NLP ini ya, menggunakan apa namanya NLP ini seperti ini. Dia ada gamification untuk apa game dan seterusnya, ada tren. Jadi secara ringkas bisa kami sampaikan. Kemudian untuk yang tadi tools semacam Sitespace atau Bibliometrics, barangkali ada kesempatan mungkin akan kita bahas lain waktu ya. Soalnya ini kita cukupkan dulu untuk yang host viewer saja. Jadi monggo silakan nanti di sesi diskusi bisa kita bahas lebih lanjut. Bagi yang ada mungkin yang mengoreksi pernyataan saya silakan. Bagi yang ingin bertanya juga silakan. Saya akhiri dulu sesi kami. Monggo saya kembalikan ke MC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Tri Hardian Satya Wardana STMA sebagai narasumber yang telah menyampaikan materi dan ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada peserta webinar dipersilakan bertanya bisa melalui raise hand atau kolom chat yang nanti akan dijawab oleh narasumber. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia, jangan lupa mengisi link presensi. Link presensi sudah kami sediakan di kolom chat. Dan untuk materi webinar ini bisa diunduh mulai besok di website kami di library.uns.ac.id. Monggo silakan yang mau bertanya. Boleh saya bertanya, Pak? Monggo Ibu. Iya, terima kasih. Pak Tri Hardian, bibliometri ini terus terang saya baru, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh ketika kita mau melakukan penelusuran menggunakan bibliometri ya, entah itu untuk mencari novelty gitu ya, atau apapun itu, sebenarnya langkah pertama yang harus kita persiapkan itu apa, gitu ya. Terus kemudian bisa nggak dari step yang tadi sudah dijelaskan itu diresum yang lebih sederhana gitu Pak. Maksudnya step 1, step 2, step 3 gitu. Untuk step-stepnya dalam kita menulis analisis bibliometri. Itu saja Pak, terima kasih. Jadi matur nuwun Bu Fevi pertanyaannya. Jadi begini nggih. Mungkin bagi sebagian orang memang bibliometri itu apa ya rumit nih sebenarnya. Tapi maka dari itu ngeten
Karena tujuan kita apa menggunakan bibliometrika itu. Kalau memang untuk mencari kebaruan, novelty atau gap itu sebenarnya kalau hanya dengan membaca beberapa artikel itu sudah cukup, ya sudah. Jadi misalkan kita ingin meneliti tentang membuat artikel tentang topik bidang ilmu A gitu, misalkan kita sudah membaca buku, kemudian membaca artikel-artikel yang berpengaruh pada topik tersebut, kemudian menemukan bahwa topik ini belum pernah diteliti. Cukup dengan membaca, kemudian tahu dan memang dikonfirmasi memang belum ada yang meneliti tentang ini, selesai ya sudah. Seperti itu cukup. Jadi kecuali budaya bibliometrika apa? Ketika kemudian nanti kita ingin melihat ternyata skupnya ini luas. Jadi tadi sudah disampaikan oleh tadi apa namanya yang di artikelnya Dontu itu skopnya harus luas dulu. Jadi ketika kita melakukan analisis bibliometrik itu, kemudian nanti itu kita temukan bahwa artikelnya itu banyak sekali. Kita temukan ribuan artikel, kita bingung mau mencari di bagaimana, dan kemudian novelty-nya nggak tahu. Nah, itu kita baru menggunakan bibliometrik tadi itu. Kemudian sebenarnya langkah sebenarnya tadi itu. Pertama lihat dulu topiknya, kalau topiknya memang sudah sangat spesifik, kemudian topiknya itu jarang banget diteliti, ya sudah selesai gitu kan. Kita nggak usah menggunakan bibliometrik yang rumit seperti itu. Ketika kemudian topiknya itu skupnya banyak, kemudian luas dan kita nggak tahu bingung mulai dari mana, nah itu kita bisa menggunakan bibliometrik untuk menganalisis apa toh yang baru daripada misalkan kita sekarang AI gitu aja lah, artificial intelligence gitu kan. Itu kan topiknya sekarang pasti immerse gitu kan. Jadi pasti banyak sekali yang apa namanya membahas. Cuman kita ingin tahu di antara AI itu mana yang belum pernah diteliti. Nah, itu kita baru menggunakan bibliometrik itu. Jadi misalkan kita masukkan Scopus itu AI itu ketemu sekian ratus ribu dokumen misalnya. Nah, itu kita simpulkan gitu. Misalkan di negara mana, kemudian di apa namanya atau mungkin universitas mana, itu bisa kita filter lagi sampai kecil, kemudian baru kita masukkan dalam toolsnya bibliometrik plus viewer itu. Kita bisa melihat dari peta itu kan visualnya itu lebih memudahkan. Jadi topik ini katakan tadi ini nggih, saya boleh share screen nggih, share screen. Untuk yang ini misalkan tadi secara gampangnya itu kalau ketemu begini ya, ketemu ini misalkan ribuan data itu atau puluhan ribu, ini kan terklaster bunyi. Jadi ini yang bidang ilmuwan ini kayaknya pendidikan itu kedokteran. Nah, ini gampangnya itu yang jaraknya jauh ternyata mungkin antara yang bidang ini dan di situ itu kan nggak ada relasi langsung ya. Nggak ada relasi langsung. Atau kemudian dari sini dengan ini nggak ada relasi yang langsung. Jadi kan ini lewat sini dulu, lewat sini dulu, lewat sini. Jadi nggak ada yang ini. Jadi ini semacam kebaruannya. Jadi kalau data itu banyak, misalkan ini AI ya kan, AI ternyata yang di klaster ini dan klaster ini itu belum pernah bersinggungan, nggak ada garis langsung itu. Artinya ini bisa jadi temuan baru. Oh ini nanti topik baru. Itu kalau makanya kalau kita gunakan bibliometrik itu kalau kita harus tahu sejak awal memang itu fokusnya luas atau mungkin ini sepertinya multidisipliner. Kalau misalkan kita masukkan AI itu ya, AI itu kan pasti banyak sekali yang membahas. Cuman bidang ilmu apa yang belum terkait dengan AI ya itu bisa kita ketemu. Nanti misalnya dengan di bidang katakanlah pariwisata gitu misalkan ya. Jadi nanti kita bahas AI pariwisata nggak ada di sini. Itu artinya ini kesempatan. Jadi ketika pariwisata dengan AI itu kayaknya semacam seolah-olah nggak ada kaitan. Tapi ternyata kita ketemukan memang nggak ada itu, nggak ada kaitannya dengan ada jalurnya itu. Maka kita ini ternyata baru. Nah, bisa kita teliti. Tapi ya tentu saja dengan keilmuan tertentu kita carikan kaitannya di mana. Entah mungkin penggunaan AI untuk misalkan penunjuk informasi atau apa itu bisa kita teliti. Itu kalau menurut saya sih begitu. Semoga ini bisa menjawab materi. Atau monggo silakan kalau misalnya ada tanggapan. Mungkin cukup Bapak. Mungkin next bisa diadakan workshop Pak, kan terus terang kalau nggak langsung praktek itu beda Ya, memang ya. ya. Ya, semoga bisa Ya, itu dengan gabung lagi. dari UNS Bu. Bukan, saya dari Universitas PGRI Madiun. Oh ya.
Itu Ya, oke. itu nggih, nanti ini nggih masukan bagi kami. Bu Koordinator, monggo dilanjuti. Kalau dari universitas lain bagaimana? Atau mungkin gini ya, mungkin untuk gampangnya berarti resource itu banyak sekali sebenarnya. Mau kalau di search di YouTube, di search di mana pun sebenarnya resource-nya banyak. Intinya karena Scopus itu berbayar, nggih, jadi nggak cuma Scopus saja yang bisa dimanfaatkan. Jadi banyak sekali tools lain yang bisa juga digunakan sebagai source data itu. Memang mungkin kalau memang nggak ada source datanya ya eh, agak repot nanti menggunakan bibliometrik. Monggo. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi tentang bibliometrika. Dan jangan lupa kunjungi dan follow media sosial kami untuk mendapatkan informasi tentang perpustakaan UNS dan acara online literasi series edisi selanjutnya ada di Instagram, YouTube, Ya. TikTok, dan semua media sosial kami menggunakan kata kunci UNS Library. Monggo sekali lagi pejuang Scopus yang mau bertanya tentang bibliometrika, pertanyaan bisa melalui kolom chat atau bisa tanya langsung juga boleh, monggo silahkan. Baik, izin, Ada yang naik di chat. Oh ya, monggo Ibu Juli. izin saya dari ini Magister Ilmu Komunikasi USU. Nah, saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir. Jadi kebetulan judul saya itu berhubungan dengan analisis bibliometrik. Nah, eh, kajian saya itu berjudul Tren Penelitian Bidang Ilmu Komunikasi di Asia Tenggara menggunakan post viewer pada jurnal Scopus. Nah, jadi saya sudah memperoleh data dari si Scopus. Hanya saya mengalami kendala ketika saya mengekspor ke dalam post viewer. Jadi ada beberapa item yang tidak keluar gitu, Pak. Maksudnya itemnya apa? Item apa itu yang nggak keluar? Iya, Pak. Maksudnya tapi di viewer udah ketemu, udah keluar petanya apa gitu atau bagaimana? Jadi data dari Scopus itu masih mentah, masih secara besar, secara garis besar karena mungkin pembatasan untuk topik atau subjeknya itu mungkin saya awalnya terlalu luas. Jadi ketika diekspor ke post viewer ada kendala yang di item tertentu dia nggak keluar. Misalnya saya mengalami kendala itu di tampilan untuk yang authors, kemudian kampus yang paling banyak melakukan kolaborasi, penulis, itu tidak saya temukan. Nah, apakah pertanyaan yang paling detail, apakah bisa nanti setelah webinar ini saya berhubungan langsung dengan Pak Tri untuk dapat pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Terima kasih. Ya, ini Bu. Ya, Scopus kan ini ya. Jadi ketika dokumen diekspor, ini kan kita bisa mengekspor semua. Jadi semua itu bisa diekspor, cuman kan nanti hasilnya datanya semakin banyak. Nah, nanti komputasinya tergantung komputernya kadang-kadang kalau datanya banyak, komputernya itu RAM-nya kurang, bisa saja post viewer-nya itu error bisa. Jadi kalau semua dipilih, kemudian kita masukkan ke post viewer, bisa saja post viewer-nya error gitu ya. Jadi itu kemungkinannya, makanya kita harus memilih. Jadi kalau kita tadi ingin yang dicari adalah afiliasinya, karena universitasnya, maka kita pilih afiliasinya. Kemudian kalau ada apa namanya tadi apa ya negara itu ya, negara Iya, itu hmm, Pak Tri. tolong negara itu mana ya, nggak ada ya.
kan ini adalah afiliasi itu aja ya, afiliasi gitu, misalkan afiliasi ngoten kita coba ekspor ini yang 105. Maaf, sebentar. Tapi filenya 105 ya. Nah, ini ketika tadi saya milih data tadi itu muncul di sini organisasi dan countries. Jadi si Scopus itu sudah mengidentifikasi, ini muncul organisasi kan tadi kita pilih afiliasi ya. Di sini juga otomatis ada countries-nya. Nah, jadi ini kita coba dulu, misalkan yang pertama organisasi gitu ya. Organisasi itu ini ada minimum number ini ada 275. Oke. Nah, ini ada ininya, ada departemen apa gitu kan, dari universitas apa, seterusnya ini ada. Nah, itu itu ini kalau seperti ini kita lihat datanya sekilas kan ini kayak mungkin banyak ini ya, banyak. Tapi nggak usah, kita lihat aja. Kita lihat dulu. Yes, gitu. Oh, Nah, ini mungkin terlalu ini ya, jadi terlalu simple gitu. Jadi relasinya mungkin agak kurang kurang bisa dilihat. Kita coba nanti yang nah ini juga sama. Jadi intinya kalau seperti ini itu artinya banyak instansi tadi itu tidak saling terkait. Jadi barangkali mereka hanya sedikit yang saling terkait, dan biasanya mungkin antar instansi ini itu dia melakukan penelitian mungkin lebih secara mandiri macam seperti itu. Selalu sekilas seperti itu. Jadi kan kalau tadi kita lihat yang relasinya gini, bias gitu, yang terrelasi satu sama lain cuma di antara ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 universitas ini yang sering mengadakan apa penelitian secara bersamaan. Kalau yang lain sendiri-sendiri. Secara sekilas jawabannya seperti itu. Ini yang kalau instansi coba tadi kita ganti dengan countries misalkan negara. Itu jadi minimum. Kita supaya biar apa hasilnya agak banyak macam semua aja lah, semua. Nah, ini untuk kata kunci tadi ini, kata kunci yang ini, bibliometrik ini bla 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 itu relasinya seperti ini. Jadi orang Spanyol sering menulis dengan Jerman, dengan Cina dan seterusnya seperti itu. Udah orang India, nah ini ternyata orang India itu cara menulis dengan orang Jerman, misalkan. Ini kan India gitu kan. Relasinya nggak ada, dengan Jerman nggak ada. Ini bisa jadi temuan. Jadi orang India kenapa nggak jarang menulis dengan orang Jerman, atau kemudian. Nah, ini ada relasinya. Jadi ini Australia ini berperan sebagai perantara. Jadi dari India, orang Australia ini dengan penulis lain seperti itu. Jadi relasinya seperti ini. Ini karena apa? Karena tadi kita pilih di sini itu ekspor gitu, nanti tadi itu kan gini. Jadi saya cuma nambah afiliasi saja. Ini. Kalau nanti kata kunci ini beda lagi, nanti ketemunya apa yang keyword tadi itu analisisnya kata kuncinya. Kalau afiliasi tadi ketemunya langsung ketemu ada negara muncul, kemudian afiliasi dari universitas apa muncul juga. Atau dua-duanya juga bisa. Nah, dua-duanya ini juga bisa, seperti itu bisa. Jadi tergantung dengan tujuan kita apa. Kalau saya seperti itu sih Bu, Notan. Kalau misalkan mau ada pertanyaan lebih lanjut, monggo silakan, nanti ada di sini itu bisa email saya, bisa email di sini. Ada pertanyaan lagi betul Bu? Atau kira-kira sudah? mungkin nanti minta kontak person Bapak ke adminnya Pak. Izin. Oh ya, monggo silakan. Iya, monggo. Nuhun. Iya. Iya. Di chat masih ada pertanyaan nggih. Oh ya, terima kasih Bu Juli. Nanti bisa disambung lagi ke perpustakaan UNS, bisa berkunjung di Jalan Insinyur Sutami, Kentingan, Surakarta. Lanjut nggih, Bapak. Ada pertanyaan dari Dr. Isna. Apakah ada tutorial cara menggunakan bibliometrik? Terima kasih. Monggo Bapak Didit. Kalau tutorial banyak Bu ya, jadi banyak sekali gitu kan. Cuman memang
bibliometri itu kalau memang nggak ketemu langsung memang agak susah ya. Jadi memang harus memang ini terkait dengan Pak Bambang sekalian yang bawah ya, Pak Bambang. Jadi pelatihan ini. Jadi ini Bu Isna dan Pak Bambang sama jawabannya sama. Jadi kalau secara harus ada sesi sendiri. Jadi dan harus praktek ya, praktek. Dan itu memang praktek kalau ada kendala bisa dikonsultasikan langsung. Cuman ini kalau di UNS ya, mungkin masukan ya, kan. Mungkin akan kalau ada perlu memang pelatihan seperti ini silahkan nanti bisa diagendakan. Tetap bagi kita intasnya dengan media sosial. Jadi kalau ada apa-apa bisa disampaikan di Instagram kami, silakan follow. Cuman kalau secara online sendiri, secara online itu saya memang belum membuat visualisasi satu persatu ngoten. Cuman kalau ingin mengulangi tadi lagi cara untuk input data dan eh, memakai device viewer tadi itu ada di sini ya di di podcast saya itu. Jadi dulu sudah ini yang menyelenggarakan kebetulan eh, pasca sarjana UNS gitu. Jadi ini ada saya sampaikan di sini membantu. Nah, ini cara untuk memasukkan data tadi. Jadi one by one termasuk tadi ini memilih keywordnya, memilih metadata yang diambil dari Scopus, kemudian visualisasinya di sini juga ada. Seperti itu. Cuman tutorialnya untuk step by step-nya memang saya belum sempat membuat. Jika akan diagendakan, monggo. Silakan memantau dari media sosial kami. Itu. Jadi, Ya, mungkin masih ada pertanyaan lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mungkin mau bisa ditanyakan lagi. Sekali lagi pejuang Scopus yang mau bertanya. Boleh bertanya, Mas? Oh iya, monggo silahkan. Ya, perkenalkan saya Bu Teguh dari Prodi Kimia FMIPA. Ya. Sedikit menyambung tadi dengan penanya terakhir berkenaan dengan database nih. Mohon ini Pak Tring ya. Jadi kalau tadi saya mengikuti, kalau tidak salah tangkap, berarti kan Fast Viewer itu kan mengambil database dari Scopus, Google Scholar dan sebagainya berdasarkan dari poin-poin yang dicentang tadi ya. Kalau nggak salah mungkin termasuk abstrak, keyword dan sebagainya. Nah, padahal kalau misalnya di science itu ketika kita melihat gap analisis dari riset, mungkin tidak hanya sekedar oh ini sudah dilakukan oleh orang atau tidak, tapi juga masuk pada hasil. Misalnya, oh hasilnya efisiensinya kecil misalnya, kemudian yang di sana efisiensinya besar, tapi belum ada yang mencapai efisiensi lebih besar daripada 90 misalnya. Nah, apakah detail-detail seperti itu bisa kita dapatkan dari database tersebut? Kalau misalnya saya melihat dari centang-centangan tadi kok kayaknya tidak masuk ke dalam artikelnya ya, jadi kata kunci kata-kata yang diambil database Scopus yang diekspor tadi itu sepertinya diambil dari keywords atau title atau abstrak. Nah, apakah juga bisa mengambil kata-kata dalam artikel? Itu pertanyaan pertama. Nah, menawi tidak bisa, apakah Force Viewer itu tadi bisa menggunakan database buatan sendiri gitu, misalnya kita punya keywords apa namanya macam-macam misalnya efisiensi 90, 95 dan sebagainya macam kayak apa data tambahan begitu kemudian kita masukkan di Post Viewer itu kemudian diolah secara bibliometrik apakah sakit ngaten nggih sampun matur suwun itu dulu Mas. matur nuwun Bu. Bu. Jadi memang kalau untuk hasil penelitian di compare memang sependek yang saya tahu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau misalkan hasil penelitian ini kemudian outputnya ini udah kita compare ini hasil efisiensi ini belum ketemu kan bisa. Cuman barangkali ini Bu saya bisa menyampaikan saya izin share screen.
Nggih. bisa menggunakan mungkin pakai illicit ini bisa Bu. Jadi ini gitu. Jadi Eh, apa itu ininya webnya? illicit Bu, illicit, illicit. Oh, Elicit. Oh Ya, ya, saya ini tahu. Nggih. ya ini mungkin kalau saya sama ini ya perlu login. Jadi intinya kalau saya lihat di LCD itu ada kan ini apa namanya output penelitian. Jadi ada kesimpulannya ada Bu, ada filter sendiri. Jadi ada Oh, ya itu kan ada dibagi dari beberapa apa namanya kolom itu ya. Jadi itu ada kolom apa namanya? Intinya ada kok outputnya itu tentang kesimpulannya apa ada. Jadi kita masukkan kata kunci, misalkan tadi dari kimia, kalau itu kata kuncinya kimia itu apa, kemudian penelitian terkait apa, nanti outputnya apa, itu bisa dilihat di situ. Jadi itu menurut saya sih toolsnya bukan bukan force viewer, bukan pada tempatnya untuk menggunakan seperti itu, tapi toolsnya lain. Saya kira untuk LCD ini lebih bisa lah Bu, nanti saya apa namanya untuk ini di penelitian A koefisien sekian, penelitian B koefisien sekian, nggih, nantinya nggih. baru ketemu ini itu mestinya bisa. Oh, Ini mungkin bisa kita apa eh, next session atau apa itu belum seperti itu kan kalau di force viewer belum saya kira kok nggak bisa. oh, jadi Elicit ini semacam kayak force viewer nggih ya, Pak? Bukan, Datasetnya? bukan. Oh, Ini bukan bukan. ini bukan visualisasi. Jadi ini bukan tools untuk visualisasi, tapi untuk tools untuk kita masukkan kata kunci, kemudian dia menemukan artikel yang terkait dengan kata kunci itu apa saja. Kemudian isi daripada artikel itu masing-masing isinya tentang ini. Nah, itu kesimpulannya apa. Nah, nanti di situ ketemu apa namanya kesimpulannya ini kan kita bisa bandingkan dari misalkan Nggih, ketemu nggih. 10 artikel itu outputnya ini kita bisa bandingkan sendiri. Jadi eh, bukan visualisasi, memang kita melihat secara apa namanya kayak semacam tabel macam. Nanti kita harus Oh, setelah itu kita bisa cari sendiri artikelnya kita bisa download. Itu ya oh, cuman dari situ cuma mendeliver aja, mendeliver artikelnya seperti ini. Tapi harus membaca. oh, nggih. Pemetaan enggak nggih berarti nggih. Bukan membaca. Oke. Oh, Terus, nggih. J, pertanyaan kedua tadi itu bisakah menggunakan database sendiri? Nggih. Nah, jawab bisa. Nyatanya, Bisa. nyatanya saya membuat ini, jadi data mana tadi data source. Ini ya. Nah ini, jadi dari Digilib saya itu, ya tentu saja Nggih. Digilibnya UN kan nggak secanggih kok Scopus dan lain sebagainya. Saya bisa ekstrak sendiri manual. Saya buat datanya itu pokoknya ya yang bisa saya. Jadi misalkan tahun sama kata kunci. Jadi seperti ini, gitu. Ini ini metadata Scopus serumit ini nih, ada author, bonus segala macam. Ini metadata Scopus. Kemudian Oh, ini bisa saya masukkan ke dalam apa host viewer. Ini metadatanya dijilid cukup gini saja. Saya mampunya begini. Jadi dijilid kami mampunya cuma segini ada tahun sama keyword udah. Ini bisa saya masukkan juga ke dalam host viewer. Jadi ini kalau ini tadi data apa ya FKIP ya, FKIP itu jadi di sini ada CSV ini saya download ngoten ini ya. nggih. Jadi misalkan ini gitu. Jadi Nggih. Oh, bisa berarti ya. FKIP itu begini dulu saya ini ya. Ini metadata FKIP ini sama dengan yang data ini ya sama. Jadi ini saya buat ini karena tadi memang kami mampunya cuman mengekstrak tahun sama keyword ya sudah ini aja dua. Intinya formatnya seperti ini. Ini saya membuat format ini juga lama sekali. Jadi nggak nggak mudah untuk menyesuaikan formatnya. Apalagi kan beda beda inilah ini Excel banget. Kalau Scopus tentunya dengan mesin itu ya. Nah ini katakan Aquarius ini saya buat. Nah, ini itu. Nah ini hasil daripada dijilid kami. Jadi ini kata kunci yang sering dipakai dalam skripsi mahasiswa KIP. Jadi kalau nanti misalkan ibu dari kimia atau nanti bisa lah saya buatkan untuk yang katakanlah untuk yang MIPA atau itu bisa. Tapi nanti katakanlah mungkin FKIP seperti ini. Nah, nanti analisanya bagaimana? Analisanya seperti ini Bu. Nah, dijilid ini sampelnya kedokteran guys. Jadi
data dijilid outputnya seperti ini, kemudian kita bandingkan dengan PubMed. Kalau kimia mungkin ini ya, kimia tadi sudah saya singgung juga, di sini ada PubChem gitu, nggih. Jadi PubChem itu Iya. cuman ini saya kok belum berhasil membuat outputnya, ngoten. Itu mungkin mestinya bisa. Jadi PubChem itu terus nanti dibuat sebagai semacam, nah barangkali nanti ada PubChem di sini, kemudian di sini ada dijilid, kemudian oh skripsinya mahasiswa MIPA itu seperti ini, kemudian golden standardnya di PubChem itu seperti ini. Bisa kita, oh ini ternyata topik ini jarang diteliti, dan ternyata mahasiswa S1 mungkin mampu gitu. Nah, ini bisa jadi apa namanya penelusur. Kalau ini misalkan di PubChem itu ada topik yang baru, ini topik baru emerging di sini, kemudian di UNS belum pernah ada yang meneliti, silakan ayo meneliti gitu. Nanti siapa yang diajak, entah itu mungkin mahasiswa, entah itu sama dosen. Kira-kira Oh, seperti itu. iya, iya. Kalau yang dari ngapunten setunggal. Kalau yang dari Elisit tadi diekspor database-nya boten saged nggih. Nggak bisa, itu nggak bisa, itu nggak, itu mboten nanti saged. elicit itu kayak semacam ini ya. Jadi elicit itu banyak, dari artikel yang banyak itu nanti lama-kelamaan ketemu, nanti ada beberapa artikel kita filter-filter gitu, ketemu artikel yang memang kita mau gitu. Jadi enggak, kalau tadi syaratnya dari post viewer itu kan apa ya, supaya ini datanya banyak, datanya banyak dulu. Kalau datanya sedikit nggak usah di post viewer, udah kita artikel aja kita baca selesai gitu, nggak perlu. Kalau ini data, outputnya datanya banyak. Memang kita ingin menganalisis data yang jumlahnya banyak. Kalau Elicit itu outputnya nanti sudah ketemu beberapa artikel yang sesuai dengan kita mau, dan itu memang beda Nggih, kayak kegunaan. kayak searching di Google, di Scopus, di Google Scholar gitu nggih. Ya, ya, itu. Nggih, matur suwun Nggih, nggih, sangat. Nggih. nggih. Ya, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi Mas. Izin bertanya, bagaimana cara mereduksi kata kunci yang memiliki kemiripan seperti contoh tadi bibliometrik dengan bibliometrics. Monggo Ya, Bapak. oke. Nggih, ini saya screen dulu ya. Ini toolsnya sudah ada Pak. Jadi di sini tadi ya, di website tadi itu yang di mana ini data source ini, di sini ada nggih, sudah ada toolsnya ini di sini. Jadi Anda bisa download ini, kemudian ada ini ya, Visual Basic. Sorry, ini kayak plugin Excel ya, plugin Excel. Ini Pak Adi Wijaya ini juga, ini beliau pakar bibliometrik kan, jadi beliau membuat tools untuk membuat thesaurus tadi itu. Ini nanti silakan nanti bisa di apa namanya, diunduh di sini ya. Ini sampelnya seperti ini, jadi saya sampaikan. Ini hasilnya seperti ini, gitu. Jadi ada step by stepnya sudah ada ini. Jalankan post viewer dengan analisis data source seperti ini. Kemudian klik ini, ekspor dan seterusnya. Ini gampang kok. Kontrol tinggal apa? Copy paste gitu. Nah, nanti ada keywordnya. Ini contoh dulu saya membuat dengan ini kata kuncinya elektronika gitu ya. Jadi yang mirip kita gabungkan di sini, kita replace by apa. Jadi misalkan ini 5G mobile communication. Nah, ini 5G mobile communication pakai S gitu ya. Nah, ini kan sama kayak tadi, ini sama, kemudian sama-sama kita replace dengan apa? Kita sendiri menentukan, nanti kita sendiri menentukan nanti menggunakan ini atau ini dua jadi seperti ini. Jadi ini udah di sort by apa namanya, by huruf gitu, nanti biar memudahkan. Nah ini misalkan array nanti bisa dibuat seperti ini. Tinggal setelah itu semua kita, memang ini repot karena kita harus memandang satu persatu ya, semua harus dilihat dulu itu. Seperti itu, memang data cleaning itu berat. Jadi belajar di sini. Nah setelah itu nanti tinggal diklik ini, klik thesaurus file ini, nanti ketemu file txt thesaurus itu. Nah thesaurus itu yang kita masukkan di sini, nanti masukkan di sini. Jadi ini saya coba aja ya. Jadi mana tadi? Oh, ini ya, misalkan thesaurus. Thesaurus. Nah sudah ada, berhasil dibuat. Kemudian nanti di sini dimasukkan thesaurus ini di sini. Nah thesaurus ini tadi filenya ini ya, thesaurus ini dibuat di sini. Tentu saja ini beda. Nanti karena ini tadi ini cuma sampel aja bayangannya. Jadi
tesaurus tadi tentang elektro ini FKIP beda. Tapi cara masukkan seperti ini tadi ya. Itu. Jadi dari yang ini tadi itulah ini kan ada ini bisa diikuti kok caranya. Jadi sama kan. Jadi caranya seperti ini, klik kanan salah satu ini export selected keyword. Nah, tinggal Ctrl A, Ctrl C. Jadi select all, copy, kemudian dipaste di sini, dipaste di sini, dipaste gitu. Seperti itu, Pak. Nanti ada linknya saya sampaikan ini ya. Linknya udah ada di sini, nanti di sini yang data source itu. Iya. Ya, Oke. begitu nggih, Bapak Ibu. Siap Pak Nanang, siap. Dari Mas Nanang, siap kolaborasi Mas Didit memasyarakatkan bibliometrik di UNS. Siap Pak Nanang, Pak Dokter monggo. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya lagi bisa melalui kolom chat atau bertanya langsung. Ya, sepertinya materi ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa jadi masukan buat panitia agar bisa mengagendakan pelatihan bibliometrika ini secara langsung. Mungkin masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasi peserta dan narasumber dalam sesi diskusi dan tanya jawab ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara pada pagi hari ini. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutupan acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala UPT Perpustakaan UNS, Koordinator Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan UNS, narasumber, panitia, dan peserta webinar pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Arif Prasetyo Utomo mengucapkan terima kasih. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri, sampai jumpa kembali di online literasi series edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perlu Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun, Pak. Waalaikumsalam. Matur suwun, izin liur.